Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai. Ya. Oke, sekarang kita bikin apa nih? Sekuen ya. Kemarin kita sudah bikin use case dan activity. Sekarang kita bikin sekuen. Caranya bikin package-nya dulu sama dengan yang kemarin. Kita klik model, kemudian kita klik add package. Jadi sebelah nomor 2 dari kiri ya, di nomor 2 dari kiri, betul ya, project browser. Klik add a package, kemudian ketikkan nama package kalian. Misalkan di sini sequence diagram. Nah, diagram, oke. Nah, kalau sudah, klik di sequence diagram package ya. Kemudian klik new diagram. New diagram ini posisinya nomor 3 dari kiri di project browser. Kita klik new diagram. Kemudian UML behavior yang select from-nya UML behavior, diagram types-nya kita pilih yang sequence. Kita klik OK. Nah, di sini ada sequence diagram ya. Defaultnya namanya sequence diagram, kita kita rename dulu biar lebih gampang. Bisa klik kanan properties atau bisa juga di double klik. Kalau di double klik itu kalian ngeditnya langsung di sini. Tapi kalau mau istilahnya pengen lebih jelas atau apa, klik kanan properties. Di name-nya bisa kalian ganti misalkan 01 SD ya, melakukan apa tadi, login ya, login. Nah, kita double klik. Nah, di sini ada beberapa simbol yang akan kita gunakan ya, atau beberapa notasi yang akan kita gunakan. Di antaranya aktor ya. Aktor itu berarti penggunanya ya, pengguna. Jadi pengguna itu tidak terkotak pada si A si B nama, tetapi fungsinya ya. Jadi perannya, bukan fungsi, peran ya, peran. Jadi berdasarkan perannya, dia perannya sebagai apa, sebagai staff kah, sebagai admin kah, atau sebagai warek 2 kah. Jadi tidak by name ya, tapi sebagai peran ya, berdasarkan peran. Itu aktor. Kemudian ada namanya boundary ya. Boundary itu ya, itu sesuatu yang bisa bersentuhan secara langsung dengan aktornya. Jadi boundary itu sesuatu yang bisa kita bisa pengguna itu berinteraksi, atau aktor itu berinteraksi ya. Misal kayak kita ngomongin narik duit di ATM ya, kotak kartu tempat kita masukin kartu ATM itu boundary kotak kartu. Terus kita masukin PIN, kita bisa klik PIN, itu boundary menu PIN atau boundary memasukkan PIN ya. Nah, kita bisa boundary itu tidak pakai kata kerja ya, jadi misalkan menu PIN atau apa. Nah, kemudian ya, kontrol itu proses ya. Proses itu letaknya di tengah ya, bukan di tengah apa-apa, maksudnya di tengah antara boundary dan entity. Jadi dia proses di tengah, dan itu tidak bisa terlihat oleh aktor. Aktor tidak pernah bersentuhan langsung dengan namanya kontrol atau proses. Jadi kalau ada garis yang dari aktor langsung ke kontrol atau langsung ke proses, pasti salah. Ya. Aktor tidak boleh berinteraksi secara langsung terhadap proses atau kontrol. Ya. Kemudian ada namanya entity, entitas, entity. Entity itu gampangannya ya, kita ngomong tabel di dalam database lah. Kita ngomongnya seperti itu. Bahasa mudahnya, entitasnya, entity-nya. Sifatnya unik dia. Ya. Nah, boundary berinteraksi dengan entity boleh tidak?
tidak boleh, boundary tidak boleh berinteraksi dengan entity. Jadi kalau ada garis dari boundary ke entity, jadi boundary ke entity itu tidak boleh. Salah. Kenapa? Tidak mungkin boundary, tidak mungkin user interface, gampangannya menu itu langsung direct ke database atau gampangnya ke tabel atau ke entitas, jelas tidak mungkin. Pasti melalui sebuah proses. Ya. Kemudian aktor itu tidak mungkin langsung berinteraksi dengan entitas. Aktor tidak mungkin berinteraksi langsung dengan entitas. Kalau normalnya, kalau kalian tembak database ya kalian mau ngapain juga bisa. Ya kan, itu berarti di luar cerita, di luar konteks kita. Aktor tidak boleh berinteraksi dengan entitas, entity tidak boleh. Ya. Nah, terus gimana role-nya, Pak? Role-nya, ya role umumnya aktor berinteraksi dengan boundary, ya bolak-balik itu ya. Ya tapi biasanya aktor ke boundary. Ya. Boundary ke proses itu boleh. Boundary ke proses boleh, bolak-balik ya. Kemudian proses ke entity itu boleh, bolak-balik. Ya. Nah, Pak, proses ke entity itu ada berapa biasanya ada berapa, Pak? Biasanya ada 2, get dan set. Proses itu biasanya berinteraksi dengan entity, itu kalau enggak get minta data, misalkan kayak kita apa ya? Login, memasukkan username dan password, sistem pasti akan, proses pasti akan melakukan verifikasi username dan passwordnya valid nggak nih. Caranya gimana? Dia minta ke database, gampangannya dia baca dari tabel login kah atau tabel pengguna kah, ya, apakah sudah benar, ya kan? Pasti kan dia membaca get, ya. Kemudian set, kalau misalkan kita nginput, ya, nginput data pengguna dari yang nggak ada jadi ada, itu kan berarti kita menulis set. Ya, kemudian bisa juga perpaduan get dan set. Misalkan mengupdate itu berarti kita membaca dulu data lama, kita baca, kita tampilkan, mana yang mau diedit, kita lakukan editing atau update, gampangannya seperti itu. Kemudian di set, ditulis ulang kembali, yang benar yang bagaimana. Nah, itu get dan set. Itu yang terjadi ketika proses berinteraksi dengan entitas. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kemudian untuk relasinya, kita biasa menggunakan message dan self-message. Ya, message itu misalkan aktor ke proses, aktor ke proses tidak boleh ya, aktor ke boundary. Aktor ke boundary, misalkan memasukkan username dan password. Ya, self-message, misalkan is username dan password valid, ya, misalkan ketika dia ngecek ternyata username dan passwordnya valid. Nah, seperti itu. Oke ya, kita mulai. Yang pertama, melakukan login. Caranya gimana? Bikin dulu aktornya. Pak, aktornya ada 3, Pak. Ada admin, ada staf peminjaman, ada warek 2. Jawabannya bikin berapa, Pak? Bikin 1 atau bikin 3? Jawabannya adalah bikin 1. Kenapa? Kan sama. Yang membedakan kan hanya username dan password sama role aksesnya dia. Cukup dibikin 1. Nah, oke ya, lanjut. Berarti kita ngomongin admin aja lah, yang paling deket ya, admin. Ya, Pak, boleh nggak di sini ditulis pengguna gitu? Janganlah spesifik aja langsung admin gitu, nggak apa-apa. Ya. Boundary-nya apa? Menu login. Oke, betul. Ini kepean saya nggak dibuka kan? Nggak ya? Nah, kontrolnya apa tulisannya? Proses memvalidasi login. Wih, keren. Oke, proses memvalidasi username dan password. Sama aja sih sebetulnya, cuman lebih spesifik aja, username dan password.
Password. Terus entity-nya apa? Login. Login bisa atau pengguna bisa login ya? Login. Pengguna itu nanti untuk data pengguna ya. Oke. Message atau self message? Message dari mana ke mana? Dari admin ke login. Oke, keren. Keterangannya apa? Memasukkan username dan password. Memasukkan memang betul, memasukkan username dan password. Ini ya. Nah. Terus lanjut, Mas Yudi, apa nih? Message lagi, Pak. Message lagi dari mana ke mana? Menu login ke proses validasi login. Keren. Oh, ini berarti saya lepas sudah bisa dong. Oh, ya. Atau proses validasi ya. Proses atau ya memvalidasi ya. Memvalidasi username dan password. Oke. Terus apa ini? Dari mana ke mana? Lagi memvalidasi login ke login. Keterangannya apa? Get username. Kok? Atau ada yang lain? Atau masuk ya. Get username. Atau masuk username. Terus? Username dan password. Get username dan? Password. Wah, hampir salah tadi. Hampir keliru ya. Saya pancing-pancing jadi bener. Nggak apa-apa. Get username dan password ya. Oh iya harus paten dong. Kalau enggak nanti ujiannya gimana coba? Wah. Terus apa lagi nih? Yang valid itu juga. Kalau pakai apa? Kalau validasi login ke login itu kalau valid Ya. menggunakan Apa itu? requisition atau set. Apa menggunakan apa? Self message. Ya. Di mana? Tak taruh di mana ini self message-nya? Ke ini, Pak. Ke validasi login ke login. Diproses. Ayo. Proses validasi, Pak. Wah, kepeannya. Bener ya? Oh, kepeannya bener. Oh. Is username dan password valid? Nah, dah. Terus apa? Apa Yud? Tambah apa? Menu utama. Tambah boundary. Ya. Menu utama. Wih, keren. Oke. Menu utama. Wah. Great. Aku harus pasang relasi apa nih? Dari mana ke mana? Relasinya apa dulu? Message ke proses validasi login ke menu utama. Salah. Gini, ke sini. Ya. Tulisannya apa? Menampilkan menu utama. Oke, keren. Menampilkan menu utama. Wah, keren. Terus apa lagi? Sudah? Yakin? Ya. Yakin? Kepaannya sudah. Oke, bagus. Sip. Oh, memang sudah benar kok. Oke. Terus kita mau gambar apa lagi? Yang tadi kita sepakati tadi apa? Kita sepakatnya gambar apa nih? Kan nggak mungkin kita gambar semua ya. Waktunya nggak cukup juga. Menginput data pengguna ya. Saya akan contohkan
gimana input sama nanti gimana melihat. Jadi nanti ada set, ada get ya. Menginput data pengguna, betul ya? Caranya gimana? Ayo. Sequence, package-nya diklik, new diagram, UML behavior, sequence, oke. Nah, di rename dulu, apa nih, 02. Nah, ini nggak ada kaitannya sama yang kemarin ya, 02. SD, apa? Apa tadi? Menginput? Tadi apa? Disepakati. Menginput? Menginput? Data pengguna. Nah, gitu loh. Menginput data pengguna. Nah, boundary-nya apa aja? Ayo, KPA-nya nggak ada loh ini loh. Sebenarnya ini faktornya Aktornya siapa? ini Aktornya siapa? faktornya Hah? admin atau staff? Lah, use case-nya piye kemarin? Ini beda-beda, Pak. Enggak, yang meminjam aja. Kita kan contohnya kan peminjaman sarana dan prasarana punyanya Yudi itu. Oh, staff bukan step. Maaf. Staff peminjaman. Nama saya jangan dipanggil. Ya kan? Ntar kamu panggil, nggak kamu jemput, pulang nggak kamu antar, repot nanti saya kesasar, ya kan? Jangan dong. Yuk, boundary-nya apa? Menu. Menu apa? Menu? Menu input? Oh, kok melihat toh? Menu input data pengguna ya. Ya. Terus apa lagi? Proses input data pengguna. Proses input data ini ya, proses input data pengguna. Terus entitasnya? Entitinya, sorry. Pengguna. Terus apa lagi? Cukup. Apa tuh relasinya? Dari mana ke mana? Staf peminjaman. Apa? Menu menginput data pengguna. Memilih menu input data pengguna. Terus apa lagi? Dari mana ke mana? Dari menu input data pengguna ke proses. Ya sebuah input ke apa? Yang kamu inputin apa? Atasnya baru memilih menu input data pengguna loh. Oh, ini dulu Pak, harus bawahnya mengumpulkan Apa ini sih dikumpul no? Apanya dikumpulkan? Input data pengguna. Memasukkan data pengguna. Gitu loh. Nah, memasukkan data pengguna. Terus lanjut. Kemana? Dari mana ke mana? Input data pengguna ke proses. Tulisannya apa? Tampilkan proses penampilan. Menampilkan Proses input data pengguna. Ya, diinputkan aja belum, di set aja belum kok sudah ditampilkan. Ya kan? Proses
anu ya, istilah kita logika berpikirnya harus runut ya, jangan loncat-loncat, nanti ada yang ketinggalan. Proses, input, data, pengguna. Terus lanjut, apalagi? Bisa lagi Dari mana ke mana? ke proses ke pengguna. Ini tulisannya apa? Get Get? Get itu apa? data pengguna. Masukkan kok. Input memasukkan dari nggak ada jadi ada, itu apa? Dari nggak ada jadi ada. Ya, ini bukan jelangkung loh ya. Set. Sorry, ikutan salah atau saya. Set data pengguna, ya kan? Nih. Terus, apalagi? Tampilkan hasil. Nah, tampilkan apanya di set. Kan udah tadi tuh. Nah, ini ya. Jadi, staf peminjaman ya, memilih menu input data pengguna. Ini kalau memilih input data pengguna ini sebetulnya boleh kalian tulis, boleh kalian gambar garisnya atau relasinya ya. Boleh tidak. Karena tadi kan di login kan kita nggak klik itu kan. Anggapannya kita masuk langsung ngisi kan. Jadi di keterangan ini, keterangan yang memilih menu input data pengguna ini boleh ada, boleh tidak. Bisa langsung kalian staf peminjaman berhadapan langsung dengan menu input data pengguna, kalian langsung memasukkan data pengguna. Boleh, seperti itu boleh. Ya. Kemudian proses input data pengguna dari boundary menu input ke proses input. Ya. Jadi dia keterangannya proses input data pengguna, set ke entity pengguna. Ya. Setelah itu proses akan menampilkan hasil bahwa sudah sukses atau belum. Itu ya. Oke, terus lanjut. Yang ini berarti udah ya, clear ya. Yang ketiga apa nih? Terlalu mudah melakukan lockout. Lockout itu mudah. Ngapain kok kamu gambar? Iya, harus digambar sih, cuman lockout itu kan gampang. Jadi kita sepakati melihat data Oke, melihat data pengguna. Ngupdate belum ada loh, tapi enggak apa, udah ada nanti. Ya, kita klik packetnya, ya. Klik new diagram, klik YAML behavior, klik sequence, klik OK. Kita rename dulu supaya enggak salah. Maksudnya enggak salah baca, ya. SD apa nih? Melihat ya. Melihat data pengguna. Melihat data pengguna. Nah, melihat data pengguna itu kan ada di dua peran ya. Yang pertama perannya siapa? Ayo, yang admin sama wakil. Sama wakil. Oke. Kita ngomongin yang admin aja ya. Kita gambar admin aja enggak apa-apa. Salah satu kan sama aja. Admin. Terus ngapain nih? Kok ngapain? Boundary-nya apa? Menu apa? Menu data pengguna. Ya, sama aja menu data pengguna. Tulisan menu-menu itu sebetulnya gini ya, teman-teman ya. Kan yang kita tuliskan di mana itu? Yang kita tuliskan di use case itu kan ada kata kerjanya ya, melihat, mengupdate, menginput ya. Tapi nama menunya itu tidak harus mengikuti itu, teman-teman. Yang penting kalian konsisten kalau misalkan data pengguna ya data pengguna, terus menu data pengguna, misalkan itu untuk melihat ya, untuk menambahkan nanti misalkan
khusus ada menu khusus ya silakan. Tapi yang penting penamaannya konsisten. Termasuk ingat ya, entity itu namanya harus konsisten teman-teman. Kalau kalian pengguna P-nya besar, pastikan itu terjaga sampai akhir. Ya, artinya di semua sekuen yang menggunakan entity pengguna itu P-nya harus sama-sama besar. Jadi ibaratnya itu case sensitif ya, khusus yang entity ya. Mau ya sebetulnya kalau bisa semuanya konsisten, besar kecil ya. Ya itu entitasnya kalau bisa entitinya tuh sama persis ya, misalkan pengguna P-nya gede ya urut ya, atau bukan urut ya, maksudnya terjaga terus. Di mana ada entity pengguna ya P-nya gede. Kalau kecil semua gitu. Makanya nanti kalau kalian ngeset misalkan bikin database gitu ada tabelnya ya, itu nggak usah aneh-aneh teman-teman, nggak usah ada namanya kepanjangan atau disingkat yang aneh-aneh gitu kan, nggak usah. Yang penting nama itu kalian hafal ya, mudah dihafalkan, mudah dipahami. Jadi tidak yang aneh-aneh ya, sesuai dengan fungsinya apa. Terus konsisten aja. Jadi setiap kali kalian buat, jadi jangan sampai nanti kalian bikin tabel, sebetulnya tabelnya udah ada di atas, kalian bikin lagi di bawahnya. Nah, nambah tabel gitu kan bisa aja tuh. Nah, jangan sampai kalian bikin lagi gitu loh. Nanti double malah redundan kan kalian. Gitu. Ya. Oke ya. Oke, lanjut. Kontrolnya tulisannya apa? Proses apa? Proses melihat data pengguna. Entitinya? Pengguna. Enggak lah, barang. Melihat data pengguna kok entitinya barang? Ya pengguna lah. Kok barang? Loh, melihat data pengguna kok entitinya bisa barang? Oh iya, katanya. Pengguna. Ya, P-nya kecil, ya, tulisannya setup P-nya kecil ya, jadinya P-nya kecil. Ya. Terus message-nya apa nih? Admin ke menu salah. Admin ke menu data pengguna. Memilih boleh ya. Atau ya memilih menu data pengguna. Kemudian di sini proses melihat data pengguna. Kemudian benar ya ini ya. Get ya. Get data pengguna. Sebetulnya parameter itu mau disertakan enggak apa-apa. Parameternya apa? Parameter itu ibaratnya primary key-nya apa? Kalau pengguna, ID pengguna misalkan. ID underscore pengguna, enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Jadi dia parameternya apa? Primary key. Ya, misalkan, ID pengguna, ya, silahkan. Jadi bisa. Kemudian di sini tampilkan hasil. Tampilkan hasil. Nah, seperti ini. Oke ya. Admin memilih menu pengguna ya. Terus dari menu ke proses ya. Proses melihat data pengguna. Oke. Ke entity pengguna dia get data pengguna dengan parameternya ID pengguna, tampilkan hasil. Oke, udah ya. Nah, tadi yang di input data pengguna itu kita di set data pengguna itu bisa kita menambahkan parameter yaitu ID pengguna, ID underscore pengguna. Nah, seperti ini ya. Dah. Oke, cepet tuh.
Nah, itu loh, teman-teman loh. Kalau kalian apa istilahnya sudah terbiasa gitu kan, enak, cepet. Ini paling berapa menit tadi? Setengah jam lah ya. Iya sih.